Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Badan Usaha Firma dalam pembelajaran ekonomi, yang dimana kelompok kami terdiri dari 9 orang. Langsung saja ke materinya, disimak baik-baik ya. Badan Usaha Firma. Firma berasal dari bahasa Belanda, yakni Vennootschap Firma atau VOF, yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota persekutuan, menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Berikut ciri-ciri firma di Indonesia. Yang pertama, anggota firma umumnya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain sehingga sudah saling mempercayai. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan dipercayakan kepada notaris ataupun di bawah tangan. Yang ketiga, menggunakan satu nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang keempat, memiliki tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas. Yang kelima, jika terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang keenam, setiap anggota firma mendapatkan tanggung jawab dan hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketujuh, sebagai anggota firma tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Yang kedelapan, keanggotaan firma berlaku seumur hidup. Yang kesembilan, anggota firma memiliki hak untuk membubarkan firma. Yang kesepuluh, penambahan modal dari kredit usaha lebih mudah. Dan yang terakhir, pendirian firma tidak perlu akta pendirian. Jenis-jenis firma. Yang pertama, firma dagang. Firma dagang adalah satu dari banyak jenis firma yang bergerak dalam bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan yang utamanya berfokus pada jual beli produk. Contoh, firma dagang yang ada di Indonesia yaitu Nike, Diadora, Clothes, dan lain sebagainya. yang kedua ada firma non-dagang. Kebalikan dari firma dagang, firma non-dagang bergerak dalam bidang jasa. Aktivitas perusahaannya berfokus pada penjualan suatu produk dengan mengandalkan keahlian tertentu atau biasa disebut jasa atau layanan. Contoh firma non-dagang antara lain firma hukum, firma akuntansi, konsultasi manajemen, dan juga masih banyak. Selanjutnya, firma umum. Firma umum atau general partnership adalah firma yang semua anggota di dalamnya memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dengan kata lain, masing-masing anggota firma tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama dalam operasional perusahaan. Contohnya, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. 4. Firma terbatas. Pengertian firma terbatas adalah firma di mana para anggotanya memiliki kekuasaan terbatas dalam menjalankan perusahaan. Dengan kata lain, semua anggota firma memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang terbatas. Beberapa contoh firma terbatas di Indonesia adalah firma Indo Eternity, firma Multimarketing, firma Pemudi Luhur, firma Sumber Jernih. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan firma. 1. Sistem pengelolaan badan usaha firma terbukti lebih profesional dikarenakan adanya koordinasi yang jelas mengenai pembagian tugas untuk setiap struktur organisasinya. 2. Modal awal untuk membangun firma terhitung besar dikarenakan sumber dana berasal dari hasil kerjasama setiap anggota yang tergabung dalam firma. 3.
Pemimpin dipilih berdasarkan keahlian, kecakapan, kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, sehingga meminimalisasi adanya pemilihan pemimpin karena kelebihan kekuasaan. Selain itu, ada banyak firma yang dimiliki oleh lebih dari satu pemimpin pada badan usaha firmanya. 4. Pembagian hasil keuntungan menjadi adil dikarenakan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. 5. Adanya akta notaris dapat memudahkan firma untuk mendapatkan pinjaman modal jika memang membutuhkan tambahan modal yang lebih besar. 6. Keputusan firma berangkat dari pertimbangan dan keputusan seluruh anggota. Kekurangan firma. Ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, alhasil kekayaan dan aset pribadi dari pemilik perusahaan dapat dijadikan barang sitaan sebagai jaminan untuk mengganti kerugian perusahaan. Anggota firma tidak hanya bertanggung jawab terkait modal saja. Anggota firma sebagai pemilik perusahaan bertanggung jawab juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Apabila ada satu anggota firma yang mengalami kerugian, semua anggota yang tergabung dalam firma berkewajiban untuk ikut menanggung kerugiannya. Singkatnya, kerugian firma ditanggung bersama oleh semua pemilik perusahaan, termasuk jika memerlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Firma tidak mengenal istilah pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Ancaman perselisihan biasanya akan muncul apabila ada pembagian keuntungannya yang kurang adil. Perbedaan firma dan perusahaan. 1. Jumlah anggota. Firma sendiri minimal harus memiliki 2 orang di perusahaan dan maksimal memiliki 20 orang yang diperlakukan untuk mendaftarkan firma. Sedangkan perusahaan hanya memiliki jumlah maksimum orang atau karyawan saat ia mendaftar sendiri. 2. Pertanggungjawaban. Berbeda dengan perusahaan, dalam badan usaha berbentuk perusahaan, pendiri atau mitra hanya memiliki kewajiban yang terbatas. 3. Kepemilikan saham. Perusahaan terdaftar adalah pemegang saham berada di perusahaan. Hal itu tidak termasuk karyawan perusahaan. Sebaliknya, firma merupakan kepemilikan banyak anggota bersifat kemitraan. 4. Laporan tahunan keuangan. Pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai perseroan terbatas, publik diharuskan untuk mengikuti kebijakan perusahaan terbuka dan diharuskan untuk mengungkapkan hasil dan menerbitkan laporan tahunan untuk investor dan pemegang saham publik. Sedangkan badan usaha yang terdaftar sebagai firma tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan mereka kepada pihak eksternal atau pihak ketiga, dan mereka tidak diwajibkan untuk mempublikasikan laporan apapun atau mempertahankan bisnis mereka atas kebijakan. Kesimpulan. Firma adalah sebuah badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih, disebut firmatik, dengan menggunakan nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk mengembangkan perusahaannya. Firma terdiri dari 4 jenis, yaitu firma dagang, firma non-dagang atau jasa, firma umum, dan firma terbatas. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.